yang kedua kami akan sampaikan terkait dengan public figure yang mungkin dalam beberapa waktu yang lalu teman-teman juga sudah banyak yang mengetahui. Rekan-rekan sekalian, dari 4 perkara yang kita tangani, ada satu perkara yang awalnya kita terima limpahan dari Bea Cukai, tepatnya di tanggal 13 Maret 2025. Pada saat itu, tugas Piket Bea Cukai berkoordinasi dan melaporkan ke Piket Satgas Narkoba bahwa ada mengamankan penumpang yang baru tiba dari Malaysia yang kemudian membawa zat etomidate tadi. Kemudian dari hasil pengembangan, dari hasil penyelidikan, penyidik Satres Narkoba berhasil menangkap tersangka pertama, inisial BTR. Ya. Dari tersangka BTR kemudian berkembang kepada tersangka kedua, seorang perempuan inisial ER, 34 tahun. BTR inilah yang yang membawa masuk barang dari luar negeri yang kemudian diamankan oleh Bea Cukai. Kemudian dari hasil pengembangan BTR dilakukan pengembangan terhadap ER. Dari keterangan kedua tersangka inilah kemudian muncul nama JF yang dari hasil keterangan itu memiliki peran untuk pertama membuat WhatsApp group. Jadi mereka membuat WhatsApp group yang berisi para tersangka ER, CF, dan TBR dan TBR tadi. Disitulah mereka membuat grup untuk saling berkomunikasi dan saling mengatur bagaimana supaya barang cartridge ini atau etomidate ini bisa masuk. Tentu menjadi pertanyaan, barang etomidate ini berasal dari mana? Dari pengembangan kedua tersangka, kemudian kita berhasil melakukan penangkapan tersangka ketiga dengan inisial EDS. Jadi awalnya EDS ini berada di luar negeri, tepatnya di Thailand, dan dari pemeriksaan yang kita lakukan di dalam WhatsApp group, ternyata EDS ini juga masuk atau ikut menjadi anggota grup. Jadi ada 4 orang yang masuk dalam grup itu, inisial TBR, ER, EDS, dan JF. Kemudian dari hasil pemeriksaan barang bukti digital yang kita sita dari para tersangka, itu terlihat bahwa yang membuat grup WhatsApp ini dengan inisial WhatsApp grup berangkat ini adalah JF. Di dalam grup inilah kemudian dilakukan proses untuk membahas dan mengatur zat etomidate ini dari Malaysia ke Jakarta. Kemudian disitulah diatur dan disiapkan tiket untuk keberangkatan dari Malaysia ke Jakarta. Kemudian dalam grup itu JF juga memberikan informasi terkait dengan tempat penginapan atau hotel di Kuala Lumpur. Kemudian dalam proses membawa ke Jakarta, JF juga melakukan pengawasan dan pengontrolan, karena memang di awal masuknya barang ini awalnya sempat dilakukan oleh pemeriksaan secara detail oleh Bea Cukai, dan kemudian ada komunikasi di dalam grup ini bahwa barang atau zat etomidate ini akan diurus sehingga untuk bisa dikeluarkan. Sehingga kemudian pada saat Bea Cukai melakukan pemeriksaan, diketahui bahwa cairan tersebut mengandung zat etomidate. Nanti mungkin dari teman-teman Kepala Balai POM akan menjelaskan lebih detail terkait dengan zat etomidate tersebut. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari hasil proses penangkapan tersangka pertama, tersangka kedua, tersangka ketiga,
JF ini di tanggal 17 April sudah kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi. Ini yang kemudian teman-teman pernah menanyakan apakah ditangkap di tanggal tersebut. Kami sampaikan bahwa di tanggal 17 April JF ini datang memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kemudian dalam prosesnya 3 orang tersangka yang berkas perkaranya terpisah, ini kemudian kita kirim ke jaksa penuntut umum. Kemudian ada petunjuk-petunjuk yang harus kita lengkapi, diantaranya konfrontir antara ketiga tersangka dengan JF. Kemudian dari alat bukti yang kita terima dari pemeriksaan digital forensik dan pemeriksaan laboratorium forensik terkait dengan zat yang dikandung oleh zat di dalam intermediate tersebut, maka per tanggal 3 hari Sabtu, tanggal 4 ya, tanggal 3 Mei 2025, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Satres Narkoba, tersangka, JF ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Undang-Undang Kesehatan. Kemudian rekan-rekan sekalian, penangkapan terhadap JF dilakukan pada hari Minggu kemarin, semalam. Tepatnya kurang lebih antara pukul 6 sore sampai 7 di daerah Bintaro, dan yang bersangkutan saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik. Yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman bahwa penjelasan dari pengacara bahwa setelah tanggal 17 yang bersangkutan juga kita sampaikan untuk datang memenuhi panggilan. Saat itu pengacara menyampaikan bahwa saudara JF ini sedang mengalami gangguan kesehatan dengan melampirkan surat keterangan dokter. Dan memang dari hasil pada saat penyidik melakukan menjemput tersangka dari Serpong, dari kondisi kesehatan, dari kondisi yang bersangkutan memang terlihat masih dalam kondisi yang kurang sehat, tetapi yang bersangkutan kooperatif untuk memberikan keterangan kepada penyidik, dan kita masih memiliki waktu sampai jam 7 malam hari ini untuk mengambil keputusan, keputusan apakah terhadap JF ini apakah dilakukan penahanan atau tidak dilakukan penahanan, tentu dengan mempertimbangkan segala aspek, ya, dengan mempertimbangkan segala aspek. Kami tadi juga tidak membawa yang bersangkutan ke sini karena memang dari kondisi fisik saudara JF ini masih harus melakukan belum boleh bergerak, belum boleh banyak beraktivitas, sehingga dengan kondisi dan aspek kemanusiaan saudara JF belum bisa kami hadirkan. Dan mungkin teman-teman melalui humas tadi sudah menunjukkan bahwa yang bersangkutan saat ini berada di ruang pemeriksaan di Satres Narkoba di lantai 4 dan masih melakukan memberikan keterangan kepada penyidik. Mungkin itu yang kami sampaikan kepada rekan-rekan. Nanti hal-hal yang lebih ingin tanyakan, kami berikan waktu untuk tanya jawab kepada Pak Kasat Narkoba. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya.